Nyetir Defender yang ini itu nggak enak. Defender itu adalah mobil utilitarian. Mobil ini sih sekarang udah enak banget. Dulu tuh Defender menyasar pasar pekerja. Land Rover Defender. Sejak Land Rover Series, mobil ini sudah menjadi sangat-sangat ikonik. Hampir nggak pernah berubah bentuk berpuluh-puluh tahun. Boxy banget, garis-garisnya tegak lurus, vertikal, dan juga horizontal. Nggak ada lagi deh mobil yang bentukannya seperti ini. Nyetir Defender yang ini itu nggak enak. Gue sebagai pemilik Defender jujur-jujuran aja di sama kalian. Mobil ini tuh emang tidak begitu enak untuk disetirin. Posisi duduknya tuh agak aneh, ya. Settingan joknya nggak bisa banyak, jadi naik turun jok itu nggak bisa diatur. Setirnya well fix, nggak bisa dinaik turunin, nggak bisa dimaju mundurin. Jadi seperti bisa kalian lihat, setirnya tuh ada di dagu gua. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang berisiknya mesin diesel satu ini, ya, karena mesin yang agak lawas, dan sedikitnya peredaman yang ada di mobil ini. Suara begitu aja tuh kedengeran banget. Makin gua gas, makin kerasa berisiknya mobil ini. Ini punya gua udah alhamdulillah banget, kopling-nya lebih enteng karena udah dimodif. Bawaan aslinya kopling Defender itu berat. Nah, setirnya ya kayak telat banget gitu. Kayak koneksi HP Edge lah, Edge. Beloknya kapan, setirnya mobilnya beloknya baru kapan lagi. Untungnya transmisinya panjang tangkainya, jadi nggak begitu susah buat gonta-ganti. Pengeremannya ya serba cukup lah ya. Jadi emang ya Defender yang ini bukan sebuah mobil yang menyenangkan untuk disetir kalau di jalan raya. Defender itu adalah mobil utilitarian, mobil pekerja. Mungkin kalau di Indonesia kalian tahu kayak L300 atau Suzuki Carry. Nah, di Inggris mobil ini emang didesain untuk menjadi mobil pekerja seperti itu. Defender tuh mobil yang knockdown istilahnya. Variasinya Defender yang ini tuh banyak banget dan itu bisa digonta-ganti sesuai kebutuhan kalian di rumah. Misalkan yang kayak Defender 90 yang punya gue ini yang pickup, ini sebenarnya kalau mau dijadikan yang wagon, itu kalian tinggal lepas ini sama lepas atap, ya kan? Itu nggak dilas, cuman lepas pakai baut-baut aja. Terus lepas ini, habis itu kalian tinggal cari body wagonnya, pintu belakang wagon, kalian taruh, kalian baut-baut-baut, udah selesai. Jadi emang Defender itu dibuat untuk beradaptasi dengan kebutuhan kalian. Belum lagi kita kalau ngomongin yang long wheelbase. Yang long wheelbase itu bisa dari pickup, bisa jadi HCPO atau high capacity pickup, yang double cab, bisa jadi wagon, atau bisa jadi pickup biasa juga. Jadi kalian dapat esensi kira-kira bahwa Defender itu adalah mobil yang knockdown, lepas pasang, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan sekarang ada Defender yang baru di sebelah sini. Tapi ini bukan Defender kayak yang dulu kita kenal. Biar enak ngebandingin antara yang lama sama yang baru, yang lama gue pindahin dulu ke sebelah yang baru ya. Kita nyalakan. Kekurangan Defender yang lama itu adalah radius putarnya yang jelek sekali. Beneran kalau buat parkir atau putar balik di tempat yang sempit, mobil ini sungguh-sungguh menyusahkan. Beruntungnya mobil gue ini adalah yang versi short wheelbase.
Kalau yang versi long wheelbase, aduh, susah banget deh. Mana setirnya posisinya juga serba salah. Dibilang power steeringnya enteng banget juga sebenarnya enggak. Sekarang kita bandingin yuk. Kalau dulu Defender adalah mobil yang bisa bongkar pasang, mobil pekerja. Sekarang dia udah berubah. Dulu di Indonesia sekitar tahun 1997-an, Defender ini tuh harganya bisa dibilang hampir sama atau di bawahnya Mercedes-Benz C-Class lah. Mirip-mirip dengan BMW seri 3-an. Tapi sekarang Defender baru ini harganya sudah menyamai S-Class. Jadi apakah Defender yang baru ini sudah berubah total dari Defender yang lama? Atau masih ada persamaan ya? Panas juga. Kita cari tahu ya. Hanya sisa sedikit kalau untuk persamaan. Dari luar, lekukan di bodi ini emang ciri khas Defender dari dulu. Lampu depan yang ada dua lampu kecil persis seperti Defender zaman dulu. Kaca di atas ini juga merupakan ciri khas Defender dari zaman dulu untuk yang wagon. Masuk ke interior, bentuk dashboardnya yang memanjang dan lapang ini adalah ciri khas Defender dari dulu. Nggak lupa nih, pegangan di kiri dan kanan dashboard biar gampang masuk dan keluarnya. Air intake di samping juga masih ada. Oh, untungnya di vlog tengah masih ada. Sama kayak Defender yang dulu. Air suspension di mobil ini bikin rasanya jadi jauh lebih nyaman. Bisa naik turun juga. Kalau yang dulu sih harus ke bengkel dulu ya buat ganti per sama shocknya. Mesinnya kencang, remnya pakem, maticnya enak. Udah nggak ada lagi sih solid axle di depan dan belakang. Gantinya semua menjadi independent suspension semua. Nggak bohong sih, ini emang mobil yang enak banget. Semua sistem 4x4-nya udah elektronik. Dari tombol low gear, di-vlog yang ada di touchscreen, sampai udah ada terrain response. Mobilnya bisa ngatur sendiri sistem 4x4-nya sesuai medan yang kalian pilih. Mobil ini sih sekarang udah enak banget, nyaman banget deh. Udah nggak ada lagi tuh kayak Defender yang kemarin, kayak mesinnya berisik ya kan, kabinnya nggak kedap, posisi nyetirnya aneh. Kalau ini udah kayak mobil modern zaman sekarang. Setirnya bisa naik turun, teleskopik, maju mundur, jadi posisinya udah nggak aneh lagi ya kan. Jok setelannya udah banyak, jadi posisi nyetirnya juga lebih enak. Belum lagi ngomongin kedap, mobil ini kedap banget sih. Jauh banget lebih kedap dibandingkan Defender sebelumnya. Jadi emang mobil ini rasanya udah kayak mobil mewah zaman sekarang. Settingan suspensi, air suspension di Defender yang baru ini nyaman banget sih. Beneran nyaman banget. Dan memang mobil ini itu terasa gede. Kalau gue boleh bandingin, mungkin rasa-rasanya segede kayak LX gue yang dulu sih, segede Land Cruiser. Kalau Defender yang lama tuh terasa compact gitu mobilnya. Dia tinggi besar, tapi ini terasa lebih besar lagi rasanya. Hoodnya jauh ke depan, ya kan, dashboardnya panjang, kiri kanan lebar banget. Udah nggak ada lagi kayak zaman dulu Defender kesusahan kalau mau nyetir, siku kanannya montok-montok kaca. Kalau sekarang udah jaraknya udah jauh banget sama yang pintu, jadi udah nggak perlu lagi tuh buka kaca untuk ngeluarin nyetir seperti ini. Itu udah nggak perlu lagi kalau di Defender yang baru. Ini udah menjadi Defender yang mewah. Menurut gue sama Range Rover mungkin feel mewahnya hampir sama. Kenapa gue bilang hampir sama? Karena tentunya ini lebih tidak mewah, tidak semewah dengan Range Rover.
Penggunaan kulit-kulitnya ini jauh lebih sedikit dibandingkan Range Rover. Karpet dasar mobil ini Defender itu bukan karpet bludru kayak Range Rover. Terus banyak juga masih penggunaan material-material karet. Tapi other than that, feel-nya udah kayak Range Rover. Touchscreen, LCD screen gede, setirnya enteng, kedap banget. Keren sih. Mobil yang enak dan juga keren banget sama Defender yang baru ini. Sebenarnya gue agak sedih sih. Defender itu sekarang udah nggak menjadi mobil yang utilitarian lagi kayak dulu. Tapi mungkin memang ya arah perusahaan Land Rover sudah mulai berubah ya. Sebenarnya gue kepengen banget sih ngelihat lagi Land Rover Defender tuh ada yang utilitariannya kayak G-Class sama Land Cruiser. G-Class ya, walaupun sekarang udah menjadi mobil yang mewah juga gitu ya. Harganya mahal, tapi mereka masih punya line up G profesional gitu dengan kode sasis yang berbeda, yang memang dijual sama Mercedes itu biasanya untuk military use atau misalkan palang merah atau misalkan kalau di Indonesia jadi pas pampres gitu loh. Itu tuh G-Class yang bener-bener basic banget, nggak pakai karpet dasar, nggak pakai peredam, gardannya juga lebih kuat dibandingkan dengan yang versi mewahnya gitu loh. Sama halnya kayak Land Cruiser. Land Cruiser yang sekarang VX300 ya, LC300 itu memang Land Cruiser yang mewah gitu. Tapi sampai sekarang Toyota pun juga masih menjual Land Cruiser yang versi utilitarian ya. Biasa dikenal dengan LC70 series. Sama kayak GKC tadi, LC70 ini model barunya pun itu nggak pakai karpet dasar. Mungkin power window hanya ada di depan doang, ya kan? Masih tersedia dalam bentuk pickup. Ada tuas-tuas transmisi, semuanya masih bener-bener manual. Nah, gue tuh kepengen sebenarnya ngelihat Land Rover Defender itu masih punya line up yang seperti itu. Apakah itu akan terjadi? Ya, nggak tahu juga sih ya. Kalau kita lihat sekarang semua line up mobil Land Rover dari mulai Discovery Sport, Discovery, Defender, Range Rover Sport, Range Rover, semuanya udah setipe semua, semuanya udah menjadi mobil yang mewah. Apakah kalian juga kepengen ngeliat Defender yang baru masih menjadi mobil utilitarian? Kalau iya, tulis di bawah komen di bawah. Dulu di Indonesia, Defender tuh menjadi mobil operasionalnya TNI. Jadi mobil operasionalnya TVRI dan sampai sekarang ya, Defender yang generasi kemarin tuh masih menjadi mobil operasionalnya RRI yang kemarin gue sempet ketemu di Mandalika. Kayaknya kalau udah yang seperti ini sih kayaknya udah nggak mungkin lagi ya bisa jadi mobil operasional seperti itu. Bisa sih kalian nge-spec Defender yang sekarang ini menjadi basic banget. Non-air suspension bisa dihilangin, pelek dijadikan kaleng bisa, tapi tetap kayak nggak bakal bisa dikasarin kayak yang dulu gitu. Kalau yang dulu kalian mau naruh barang-barang apa dan sebagainya ya kan, tinggal masukin aja. Yang ini tuh sebasic-basicnya Defender yang baru, menurut gue tuh dia masih terlalu halus. Kalian mau ngapa-ngapain masih pakai tombol, masih pakai touchscreen. Kayaknya udah nggak bisa sekasar kayak yang dulu lagi. Tapi emang ini ganteng banget sih Defender yang baru ini. Defender yang sekarang itu emang sudah menyasar pasar yang berbeda. Dulu tuh Defender menyasar pasar pekerja.
Kalau Defender yang sekarang, market yang dia tuju adalah orang-orang yang mencari SUV keren, SUV mewah, SUV canggih, SUV yang jago off-road, dan tentunya SUV yang nyaman banget. Makanya nggak heran sekarang Defender bentuknya jadi seperti ini. Dibandingkan dengan kompetitornya di Indonesia, kalau seharga sekitaran 3 miliar kayak begini, sebenarnya kalian bisa dapetin Land Cruiser yang paling baru. Ya kan? Cuman bedanya, yang ini ternyata indennya tuh nggak nyampe setahun. Bahkan mungkin ada yang ready gitu. Nah, LC300 itu katanya indennya bisa setahun bahkan 2 tahun. Kalau gue pribadi ya, walaupun gue belum pernah nyobain Land Cruiser yang baru, gue sih kayaknya akan pilih Defender ini sih. Lebih gagah juga kalau menurut gue, mewahnya juga dapet. Semoga suatu saat ada rezeki bisa beli Defender. Kalian pun juga gue akan yang sama. Amin. Kalau kalian, apakah akan memilih Land Cruiser dibandingkan Defender? Atau kalian mau milih SUV yang baru, yang keren lainnya? Tulis di kolom komen di bawah apa pilihan kalian. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like. Yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye-bye.